Kembali di iNews Sore, pemirsa, ratusan warga menggagalkan eksekusi kantor Desa Gunung Sari, Lombok Barat. Mereka mengadang alat berat hingga akhirnya ditarik mundur eksekutor. Ratusan warga dari 6 dusun di Desa Gunung Sari, Lombok Barat memprotes penggusuran kantor Desa Gunung Sari. Warga kompak mengadang lalu mengusir alat berat. Situasi sempat memanas antara warga dengan petugas yang akan mengeksekusi. Warga menolak eksekusi ini karena merasa hak-hak mereka terzalimi. Lalu ke depan apa upaya yang akan ditempuh? Ya, kita siapkan untuk PK. PK ya? Ya, kita akan PK dan akan menambah bukti karena kita mendapatkan satu Apa novum atau bukti baru yang Pak ada? sertifikat nih Haji Zohri sendiri yang mengatakan batasnya itu utaranya tanah proses. Ini lokasi. Kalau terkait tukar guling dulu di mana lokasi? Lokasinya ada di Lencong. Jadi ada kronologinya. Untuk menghindari bentrokan alat berat akhirnya ditarik kembali. Demikian pula aparat yang mengawal eksekusi tersebut langsung meninggalkan lokasi. Eksekusi kantor desa diprotes warga lantaran telah ada tukar guling antara pihak penggugat Haji Zuhdi CS dengan pemerintah Desa Gunung Sari pada tahun 1960 silam. Namun terjadi persengketaan dan pengadilan memenangkan Haji Zuhdi CS. Video kekerasan di lingkungan pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah viral di media sosial. Polisi telah menangkap pelaku dan memeriksa santri yang menjadi korban. Video santri yang mendapat perlakuan kasar ini viral di media sosial. Kejadian terjadi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Dalam video, oknum pengajar pesantren menampar sejumlah santri yang masih berusia belasan tahun. Video ini direkam oleh salah seorang warga sekitar pondok yang diduga terganggu atas suara keras dari bentakan oknum pengajar pada santrinya. Sementara itu dari keterangan polisi, oknum pengajar menampar anak santrinya yang bandel karena lari-larian saat mengaji. Setelah viral, polisi pun langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku serta membawa korban untuk divisum. Dari hasil visum terdapat beberapa luka memar yang dialami 11 anak santri. Jadi video tersebut viral, langsung kami ke TKP dan segera mengambil anak-anak yang menjadi korban dan mengambil juga atau mengamankan pelaku kekerasan tersebut. Jadi hasil penyelidikan benar korban mengalami kekerasan ya, ada yang di bagian kepala, ada yang di bagian punggung, ada yang di bagian. Polisi pun terus mendalami kasus ini, sementara pelaku terancam hukuman penjara lebih dari 3 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, 10 orang telah ditangkap dalam kasus penyerangan masjid milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. 9 diantaranya telah menjadi tersangka. Polisi telah menangkap 10 orang dalam peristiwa penyerangan Masjid Miftahul Huda milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Dari 10 orang yang ditangkap, 9 orang telah dijadikan sebagai tersangka. Mereka akan ditahan dan dijerat pasal tentang perusakan barang secara bersama. Peristiwa penyerangan terjadi pada 3 September lalu. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi umat Islam merusak masjid serta membakar bangunan kayu yang ada di sebelahnya. Sejumlah anggota TNI Polri mencoba mengendalikan situasi. Namun jumlah warga yang tak sebanding membuat aparat tidak bisa berbuat banyak. Penyerangan ini dilakukan karena aliansi umat Islam menganggap aliran Ahmadiyah sesat. Mereka telah meminta pemerintah dan aparat hukum membongkar masjid tersebut. Namun ternyata hanya dihentikan operasional yang sementara. PBNU mengecam keras aksi perusakan ini dan meminta masyarakat menahan diri agar tidak main hakim sendiri. Terlebih Indonesia adalah negara hukum. Mari kita selesaikan segala perbedaan yang ada ini dengan musyawarah untuk mufakat, tidak kemudian main hakim sendiri, karena kita bukanlah negara barbar, tapi kita adalah negara dengan koridor hukum dan undang-undangan yang berlaku,
marilah kita hormati hukum dan undang-undang itu. Yang kedua, kepada semua pihak, mari tetap tenang, tidak terpancing dengan upaya provokasi untuk memecah belah bangsa. Marilah kita senantiasa kedepankan husnuzon kita, prasangka baik kita, sehingga kita dapat terus membangun kebersamaan secara baik. Sementara Menteri Agama menyebut aksi perusakan tempat ibadah ini sebagai pelanggaran hukum. Aparat keamanan diminta untuk mengusut tuntas kasus ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Siapa otak dari perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat? Kami akan bahas bersama Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Doni Charles Go, juru bicara Jemaah Ahmadiyah Yendra Budiana, dan Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Stefani. Sehat selalu semuanya. Semoga sehat selalu semuanya. Saya ingin update dulu terkait proses hukumnya. Saya ingin ke Pak Doni. Pak Doni, sudah ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apa peranan dari 9 orang ini, Pak? Ya, jadi perlu kami jelaskan, kemarin tanggal 5 September, awalnya kami mengamankan 10 orang. Kemudian berkembang malamnya jadi 12 orang, karena memang kita punya waktu 24 jam untuk menentukan status orang-orang yang kita amankan. Dan tadi kita sudah putuskan ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk peranannya masing-masing, mereka berada di lokasi melakukan pengerusakan. Artinya mereka secara bersama-sama melakukan pengerusakan. Ini masih kita kembangkan, kita gali terus keterangan-keterangan yang bisa kita dapatkan. Dari keterangan ini dikaitkan dengan barang bukti lain, bisa saja nanti berkembang, baik dari sisi jumlah maupun mungkin pelaku-pelaku dengan berbagai persangkaan pasal yang berbeda. Demikian, Mbak. Baik, jadi 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka merupakan pelaku perusakan. Anda sebutkan sebelumnya ada 12 orang totalnya yang diamankan, untuk 3 orang lainnya yang dibebaskan ini alasannya apa, Pak Doni? Ya, saat ini mereka statusnya sebagai saksi. Ada juga 1 dari 3 orang itu yang usianya di bawah umur. Jadi karena status mereka semuanya sebagai saksi. Ya. Baik, sejauh ini dari 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, adakah yang diduga merupakan oknum provokator atau otak di balik perusakan ini? Belum ada. Jadi penerapan pasalnya yang kita gunakan masih pasal 170, sedangkan untuk pasal lain memprovokasi atau mungkin aktor intelektual, pasal 160 itu belum. Kita mohon waktu, biarlah tim kami di lapangan bekerja lebih optimal di sana. Kita lihat dari berbagai hal, mudah-mudahan dari pengembangannya nanti kita bisa sampaikan lagi di media. Baik, saya ingin ke Pak Yendra Budiana. Pak Yendra, saya ingin tanyakan langsung kepada Anda sebagai juru bicara Jemaah Muslim Ahmadiyah. Apa sebenarnya yang menyebabkan aliran Ahmadiyah ini mendapat penolakan dari berbagai atau dari banyak sekali warga? Nah, perlu diperjelas bahwa di hampir semua perusakan dan penyerangan terhadap komunitas Muslim Ahmadiyah dari 2008 katakanlah sampai dengan sekarang tidak pernah dilakukan oleh tetangga dekat atau orang-orang yang tinggal di sekitar komunitas Muslim Ahmadiyah. Demikian juga yang terjadi di Sintang. Mereka yang datang bukanlah orang yang ada di Desa Balai Harapan, tempat di mana lokasi Masjid Miftahul Huda berada. Mereka adalah yang datang adalah yang diundang, yang datang dari luar daerah tersebut, dari daerah Sintang. Jadi menurut kami adalah salah kalau misalnya masyarakat secara luas lah yang mempersekusi. Dan masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan pun mereka juga adalah korban, yaitu korban dari provokasi dan korban dari ketidaktahuan atas isu-isu Ahmadiyah. Seringkali fitnah-fitnah misalnya nabinya bukan Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya bukan Al-Quran, dijadikan provokasi oleh para provokator sehingga timbul kebencian terhadap komunitas Muslim Ahmadiyah. Saya ingin konfirmasi dulu kembali ke Pak Doni. Pak Doni, benarkah bahwa para pelaku perusakan justru bukan berasal dari warga sekitar? Oh iya, sebetulnya bukan ini warga sekitar. Jadi semuanya itu dari 9 orang yang kita tahu sebagai tersangka, ini semua warga Sintang. Memang warga Sintang ini dengan daerah Tempunak itu jarak tempuhnya itu sekitar 1 jam. Demikian. Baik, jadi memang bukan berasal dari warga yang tinggal dekat dengan masjid yang dilakukan perusakan ini ya, Pak Doni?
ya ini hasil temuan awal kita ya. Baik. Dan perkembangannya bisa sangat dinamis berdasarkan dari hasil keterangan orang yang sudah kita amankan, kemudian dari bukti-bukti yang kita dapatkan. Karena ada rekaman-rekaman video yang mungkin identifikasi kita masih belum jelas, namun dari keterangan-keterangan yang lain bisa merunut kemana pelaku-pelaku yang lain. Baik. Saya akan kembali ke Pak Yendra. Pak Yendra, menarik bahwa Anda tadi justru menyebut para pelaku perusakan ini sebagai korban provokasi. Mengapa demikian? Ya, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak tahu tentang Ahmadiyah, dan mereka kebanyakan awam. Tentang SKB 3 Menteri, misalnya mereka anggap sebagai sebuah pelarangan. Katanya SKB 3 Menteri tahun 2008 bukanlah pelarangan dan pembubaran organisasi ataupun aktivitas kegiatan beribadah komunitas Muslim Ahmadiyah. Tetapi kemudian diinterpretasikan oleh pihak pimpinan daerah, salah satu contohnya di sini adalah Sinta, kemudian dijadikan SKB sebagai dasar pelarangan. Padahal jelas-jelas SKB menurut pihak yang menerbitkan SKB 3 Menteri dari pemerintah pusat tidak dilarang. Sampai saat ini, Komunitas Muslim Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara organisasi sudah berbadan hukum sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang, tidak ada larangan dan tidak pernah dibubarkan. Karena itu kami pertama mengapresiasi apa yang dilakukan polisi dengan menangkap para pelaku ini. Tetapi mereka adalah korban dari provokasi itu sendiri. Jauh lebih penting, di video misalnya sudah jelas ada pihak-pihak provokator atau paling tidak koordinator lapangan yang memprovokasi agar massa melakukan tindakan perusakan dan pembakaran. Bahkan mengultimatum pada para pihak jika dalam 30 hari tidak diratakan masjid tersebut, mereka akan datang kembali. Itu sudah sangat terang benderang di video-video yang beredar. Dan kami yakin di belakang itu ada pihak-pihak yang selalu menggunakan politisasi isu Ahmadiyah, apalagi isu politik yang semakin naik. Baik, kami catat poinnya terkait provokasi, tapi saya ingin kembali ke pertanyaan pertama saya tadi, Pak Yendra, apa sebenarnya yang menyebabkan aliran Ahmadiyah ini mendapat penolakan dari warga, dari umat Muslim? Ya, kembali kepada jawaban kami bahwa tidak semua tempat kemudian kami dilakukan penyerangan ya. Misalnya di Banjarnegara, di Jawa Tengah, kami baik-baik saja melakukan kolaborasi. Juga di Semarang, juga di berbagai daerah, misalnya di Jawa Timur, di mana masa NU banyak sekali di sana, kami biasa berkolaborasi. Kami pun melakukan kunjungan dan pertemuan dengan PBNU tahun 2019 misalnya, dan berkomunikasi dengan GP Ansor, melakukan banyak kegiatan bersama dengan GP Ansor, Parayat NU, Muslimat NU. Jadi, menyatakan bahwa Ahmadiyah ditolak oleh masyarakat, itu sebuah simplifikasi aja, terlalu sederhana. Itu adalah framing dan opini yang dibuat sedemikian rupa sehingga di banyak tempat Ahmadiyah kemudian tidak diterima. Padahal hanya oleh segelintir orang yang kemudian memprovokasi massa. Baik, saya ingin langsung ke Pak Helmi. Silahkan, saya ingin dengarkan tanggapan dari Anda terkait insiden perusakan ini. Ya, pertama tentu mengecam keras segala bentuk kekerasan dalam rupa pengerusakan, pembakaran, ataupun cara-cara kekerasan lain. Karena sebesar apapun perbedaan kita dengan keyakinan, dengan paham, dengan akidah seseorang ataupun kelompok, tidak seharusnya ekspresi kita itu diluapkan dengan kemarahan, dengan kekerasan. Karena kita ini bukan negara barbar, ya. Kita ini negara dengan koridor hukum dan perundang-undangan. Sehingga saya justru mengajak sebelum ke arah itu, marilah kita terus membangun dialog. Kita punya tradisi, punya budaya musyawarah. Gunakanlah ini sebagai permusyawaratan. Meskipun di satu sisi tentu sebagaimana yang juga Pak Kiai Said Akil Siroj, Ketua PBNU sampaikan, dan juga saya sampaikan di berbagai macam media, bahwa memang dalam perkembangannya Ahmadiyah yang berdiri kira-kira tahun 1848 di Kodian, India, ya, itu terbagi ke dalam dua madhab ya. Ada yang menyatakan menisbahkan Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai nabi, ya. Kemudian di Lahore, Pakistan ini muncul kelompok yang menisbahkan Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai mujaddid, sebagai seorang pembaru. Ya. Nah, memang kalau posisi Ahmadiyah dalam pengertian yang pertama, kelompok yang pertama, ini juga sudah sering disampaikan, memang terjadi penolakan bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Ya.
Terlebih di kalangan umat Islam sendiri, bahwa kita memiliki prinsip bahwa Nabi Muhammad SAW itulah Nabi yang terakhir. La Nabiya ba'da. Tidak ada Nabi setelah Nabi. Ya. Nah, adapun bagaimana kita menyikapi kemunculan Ahmadiyah di Indonesia, kalau kita melihat pernyataan dari MUI, memang MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat menyesatkan. Tapi kalau kita melihat SKB 3 Menteri nomor 3 tahun 2008, di mana ditandatangani oleh Menteri Agama ketika itu, kemudian juga oleh Menteri Dalam Negeri, dan juga oleh Jaksa Agung, intinya bahwa yang existing, yang sudah ada itu untuk diberikan, memang dengan catatan tidak melakukan penyebarluasan. Nah, maka dalam konteks ini saya ingin mengajak bahwa seberapa besar pun perbedaan keyakinan kita terhadap keyakinan dalam beragama, saya kira kita bisa duduk bareng untuk membangun kebersamaan, mempertentangkan, kemudian melahirkan permusuhan, kemudian bahkan menimbulkan aksi-aksi kekerasan yang lainnya. Jadi saya kira di sini ada Mas Yendra ya, yang saya kira sudah terus berkomunikasi juga dengan teman-teman di lingkungan NU. Bahkan kami juga telah mengecek ya ke teman-teman di NU Kalimantan Barat. Sebetulnya sudah lama ya, lebih dari 5 tahun masalah ini sebetulnya selalu menghangat ya. Dan puncaknya saya kira pertanggal 3 September yang kemarin. Jadi melalui kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian, aparat keamanan yang telah mengambil tindakan tegas, dan selanjutnya mari kita terus saling menghormati, menghargai, membangun toleransi, kerukunan antar kepercayaan dan agama ini. Baik, saya kembali ke Pak Yendra. Pak Yendra, dari penjelasan Pak Helmi tadi, dari penjelasan PBNU tadi, untuk jemaah Ahmadiyah Anda sendiri ini Ahmadiyah yang mana, Pak Yendra? Kami mungkin yang dimaksud Pak Helmi adalah jemaah Ahmadiyah Indonesia. Jadi kalau dalam perspektif umum dianggap sebagai Ahmadiyah Akadiyah. Baik, Pak Yendra, silakan. Masih ada yang ingin disampaikan, Pak Yendra? Ya, jadi pertama tentu sekali lagi mengapresiasi apa yang telah dikeluarkan Bapak Polisi ya, jajaran kepolisian. Juga tentunya dari jajaran PBNU, dari Pak Helmi yang sudah dari awal membuat statement, dan hari ini dari Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, AKI menyatakan bahwa menggarisbawahi bahwa jauh lebih penting adalah bagaimana kolaborasi persaudaraan sesama manusia dan juga sebagai sesama anak bangsa, dan beliau kemudian menggarisbawahi di dalam videonya bahwa PBNU tidak pernah menyatakan Ahmadiyah sesat. Tapi mengatakan tentu Ahmadiyah berbeda, ada beberapa penolakan seperti itu. Nah, jadi kami pikir jalan yang terbaik adalah terus-menerus melakukan dialog, membuka ruang perjumpaan, dan yang lebih penting di suasana kemerdekaan dan apalagi di masa pandemi ini, bagaimana membangun persatuan dan kolaborasi membantu bangsa ini keluar dari berbagai masalah, bukan menambah perbedaan, apalagi kemudian mempersekusi dan memperlebar jurang perbedaan itu sendiri. Baik, Pak Yendra, ini banyak pihak yang mempertanyakan, ini menjadi kesempatan Anda juga tentunya untuk meluruskan apakah sebenarnya ajaran dalam Ahmadiyah ini masih sejalan dengan ajaran dalam agama Islam? Ya, pertama kami tentu menyatakan bahwa definisi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa yang pertama syahadatnya adalah bagi kami adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu pasti sama dengan umat Islam pada yang lainnya. Kitab suci kami Al-Quran, rukun iman kami juga sama, rukun Islam juga sama, naik haji juga sama ke Mekah. Jadi secara prinsip dasar tentu saja kami sama. Nah, kalau tentang perbedaan-perbedaan yang ada, sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Islam di akhir zaman akan menjadi 73 golongan, artinya menunjukkan banyak sekali tentu variasi-variasi perbedaan-perbedaan, bukan cuma yang ada di Ahmadiyah, tetapi pada umumnya kami juga sama dengan teman-teman di Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa di akhir zaman itu akan datang Imam Mahdi yang dijanjikan meneruskan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kami meyakini bahwa Imam Mahdi sudah datang pada wujud dari pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Muhammad Islam, yang meneruskan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat besar kalau kami kemudian
dipahami oleh pihak-pihak tertentu bukan bagian dari Islam atau bahkan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Karena Ahmadiyah tidak akan ada kalau tidak meyakini agama Islam dan tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Baik, artinya Anda menganggap bahwa pimpinan Ahmadiyah ini sebagai Imam Mahdi? Penerus, betul. Baik, saya ingin kembali ke Pak Helmi. Pak Helmi, kalau kita lihat aksi perusakan tempat ibadah ini masih sering sekali terjadi di Indonesia. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini? Saya kira karena kurang dialog, kemudian kedua kurang wawasan dan pengetahuan dalam beragama yang sesungguhnya. Ya. Dalam Islam sebetulnya disebutkan bahwa kalau kita ada perbedaan, selesaikanlah dengan cara yang baik. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru ajak manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, ya, dengan bijaksana dan dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Bahkan disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada perbedaan, selesaikan perbedaan itu dengan baik. Ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian kalangan yang menganggap ketika berbeda dengan seseorang itu lalu dibolehkan dan dibenarkan menurut agama dengan melakukan pengrusakan, mungkin juga pembunuhan, ya, menebar kebencian, teror dan seterusnya. Padahal ini jauh sekali dari nilai-nilai Islam. Maka saya ingin mengajak, ini tugas kita semua tentunya untuk mengajak mereka semua yang masih dalam cara pandang menyelesaikan perbedaan itu dengan cara kekerasan. Dan yang kedua, mungkin saja ada anasir-anasir politik, ya. Kadang-kadang politik lokal itu menjadi sangat dominan dibanding pandangan, pemikiran tentang keagamaan. Jadi ini sangat complicated sekali kalau sudah melihat konflik sosial yang ada di satu perkampungan ataupun satu daerah, karena kita harus betul-betul menyeluruh, ya, secara komprehensif melihatnya. Mungkin saja biasanya ada perbedaan antara dua orang rebutan misalnya rebutan tanah, ya, rebutan hak terhadap pengelolaan sesuatu dan seterusnya. Jadi ini motifnya banyak sekali macam-macam. Tapi kalau saya melihat yang terjadi di Sintang ini, saya kira murni dari akibat dari provokasi yang ada. Baik, Pak Helmi, terkait dengan pandangan yang berbeda dalam ajaran Ahmadiyah seperti yang baru saja disampaikan oleh Pak Yendra, bagaimana kemudian PBNU memandang hal ini? Ya, saya kira seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ya, bahwa terhadap apa yang menjadi keyakinan dari jamaat Ahmadiyah, ya, itu PBNU sendiri telah melakukan sebuah kajian, ya, di Bogor pada periode yang lalu, ya, dan menyebutkan bahwa faktanya memang masih banyak penolakan-penolakan, meskipun pandangan keagamaan antara NU dengan MUI ini berbeda. Kalau MUI kan menyatakan sesat dan menyesatkan. Kalau bagi NU memang tidak mudah kita menyebut seseorang atau kelompok ini sesat atau menyesatkan. Kami harus berhati-hati karena kita harus melihat lebih utuh lagi. Nah, mungkin saja apa yang disampaikan Mas Yendra ini sesuatu yang sebetulnya kalau terus didialogkan dengan baik adalah sesuatu yang selama ini juga menjadi pemahaman dari teman-teman yang ada. Baik. Tetapi kita juga harus memaklumi sejarah perkembangan Ahmadiyah yang ada. Ini juga secara internasional ini kita lihat berbeda-beda antara negara-negara yang lain. Baik, saya ingin kembali ke Pak Doni terkait dengan yang disampaikan Pak Yendra bahwa perlu adanya pemeriksaan terhadap siapa sebenarnya provokator, bukan hanya tersangka pelaku perusakan. Sejauh ini apakah polisi sudah mengetahui siapa terduga provokator atau otak di balik penyerangan ini, Pak Doni? Baik, ya, sebelum saya menjawab itu, Mbak, saya hanya ingin mengingatkan bahwa memang saat ini polisi sering dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan yang ada di hilir. Dan ini sangat sulit sekali. Karena kalau misalnya permasalahan di hulu tidak diselesaikan secara tuntas,
Maka ini sama seperti membiarkan polisi berhadapan dengan orang-orang yang sangat sulit kita hadapi. Kita ingat bahwa menghadapi aksi unjuk rasa, baik yang dilakukan secara aman maupun anarkis, ini harus didialogkan dengan baik sehingga akar permasalahannya selesai. Di saat itu tidak selesai, akhirnya apa? Polisi dihadapkan dengan situasi yang sulit. Kita menghadapi orang-orang yang tingkat militansinya tinggi, punya emosi yang sangat tinggi. Apabila dihadapi dengan tindakan tegas, ini dampaknya bisa saja lebih buruk dengan apa yang sudah terjadi kemarin. Misalnya akan terus bermunculan provokator-provokator lain artinya, Pak? Ya seperti itu. Seandainya akar masalah tidak dituntaskan. Ya kami terima kasih misalnya dari PBNU, dari Jamaah Ahmadiyah sendiri mau melakukan dialog mencari solusi yang terbaik, sehingga janganlah masalah itu sampai dihilir dan membuat atau mengesankan polisi itu seperti ya kayak mohon maaf pemadam kebakaran, karena kita tidak tahu di awalnya, di akar permasalahan. Kita berharap mudah-mudahan ada penyelesaian di sana sehingga masalah-masalah seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Masyarakat tidak perlu dihadapkan dengan masyarakat, atau mungkin masyarakat dihadapkan dengan sikap tegas polisi yang juga berdampak mungkin saja lebih buruk, tidak hanya kerusakan materi, jiwa masyarakat pun juga bisa jadi ancaman di sana. Baik. Gitu, Mbak. Baik. Penyelesaian permasalahan harus dari hulu, tapi tentunya kita akan tetap menunggu dan mengawal siapa sebenarnya provokator dari penyerangan yang baru saja terjadi ini. Terima kasih Kombes Pol Doni Charles, Pak Helmi, dan Pak Yendra sudah bergabung bersama kami di ini sore hari ini. Pemirsa, 2 remaja yang hanya menggunakan pakaian dalam terekam kamera pengawas mencuri uang kotak amal di masjid. Kami akan kembali sesaat lagi.